Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan selama satu pekan ini. Kita boleh beraktivitas dan kita boleh beribadah, itu semua hanya oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan kita sungguh ajaib, Tuhan kita sungguh dahsyat. Tuhan yang sungguh mengasihi kita, Tuhan yang sanggup melawat seluruh kehidupan kita. Kita angkat pujian ini untuk memulai ibadah kita. Aku percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku.
ajaib dan dahsyat di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang mengerti setiap kehidupan kami Bapa. Dan kami mengucap syukur kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami hadir di hadapan Tuhan. Melalui setiap pujian kami mau menyukakan hati Tuhan. Melalui hati kami mau menyiapkan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau melawat, Tuhan Engkau memberkati, Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan seluruh kehidupan kami. Apapun itu yang terjadi Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kami mau terus menyerahkan Tuhan jemaat-Mu dimanapun berada ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau Allah yang akan menyertai kami Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan. Bahkan Engkau Allah yang akan memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari Tuhan. Kami tahu Tuhan kemampuan kami terbatas, tapi kami tahu Engkau Allah yang telah memilih kami sendiri yang akan memampukan kami Tuhan untuk kami ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, ampuni Tuhan segala dosa kami Tuhan, layakkan kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kami boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau terus menyerahkan Tuhan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhir, hanya di dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Kita percaya kita semua diberkati Tuhan. Ada sukacita di dalam setiap kehidupan kita. Ada ucapan syukur di dalam seluruh apapun yang terjadi. Kita mau bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini, Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Dalamku sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab dalamku mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya Dia juru selamat di dalam kehidupan kita. Hanya Dia satu-satunya pengharapan kita. Kita angkat pujian ini, hanya Engkau juru selamatku.
Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus untuk kita semua. Bapak Ibu saudaraku, apa kabar? Tentu doa dan harapan saya kiranya seluruh jemaat Tuhan dalam keadaan diberkati Tuhan, sehat dan semakin penuh sukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus agar lewat firman Tuhan ini kita semakin hari semakin dikuatkan, semakin dipertajam panggilan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah hidup kita semakin hari semakin menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini adalah minggu pertama di bulan Mei. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan
Kami ada sebagaimana ada hari ini semua karena Engkau. Itu sebabnya kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih atas karya agung Tuhan yang luar biasa bagi kami, bagi keluarga kami, bagi iman kami, bagi pekerjaan, usaha kami, dan sebagainya. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kami pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semua jemaat Tuhan yang mendengarkan. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba yang mau mendengarkan dan mau belajar firman Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Dan biarlah Tuhan hati kami seperti tanah yang subur ya Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, dapat kami terima, dapat kami renungkan dan kami lakukan. Sehingga hidup kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudaraku, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Injil Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20, demikianlah firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema atau judul khotbah kita pada pagi hari ini adalah pesan terakhir. Bapak Ibu saudara, tentu setiap kita berharap mendapatkan pesan terakhir dari keluarga atau sahabat kita yang akan bepergian meninggalkan kita untuk waktu yang lama. Biasanya pesan terakhir adalah hal-hal penting yang akan disampaikan kepada seseorang atau kepada kelompok orang. Saya mengingat waktu ayah saya yang tercinta dipanggil oleh Tuhan, saya berharap ada pesan penting yang bapak saya sampaikan kepada saya untuk saya lakukan. Tetapi ketika bapak saya meninggal, saya tidak ada di sana. Lalu saya berkata kepada ibu saya, "Ada pesan bapak enggak untuk saya sebelum bapak meninggal?" Tetapi bapak ibu saudaraku, ternyata tidak ada pesan yang disampaikan oleh bapak saya, karena dia tahu saya anak baik, anak yang patuh dan sebagainya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan murid-murid Yesus. Setelah Yesus bangkit dari kematian dan sebelum Ia naik ke surga, Yesus memberikan pesan penting, pesan terakhir kepada murid-muridnya untuk mereka lakukan. Sebelum Yesus berpisah dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus memberikan pesan terakhir atau pesan penting untuk murid-muridnya lakukan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita juga sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, ada pesan-pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita lewat firman-Nya. Pertanyaannya adalah, apa pesan terakhir Tuhan kepada murid-muridnya? Apa pesan Tuhan kepada kita, gerejanya? Bapak Ibu saudara, dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20 ini, saya menemukan ada beberapa pesan penting yang Yesus sampaikan kepada kita, kepada gerejanya, bahkan kepada murid-muridnya. Mari kita perhatikan dalam ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata demikian, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Bapak Ibu saudaraku, pesan yang pertama yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya adalah, pergilah kepada semua suku bangsa. Bapak Ibu saudaraku, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk mereka pergi. Kata pergilah merupakan kata kerja yang dilakukan terus-menerus. Kata pergilah adalah kata kerja yang harus dilakukan terus-menerus. Murid-murid pergi kepada segala suku bangsa dengan dua tujuan.
Yang pertama, menjadikan semua suku bangsa murid Yesus. Bukan murid pendeta, bukan murid organisasi, tetapi hanya satu, yaitu menjadi murid Yesus Kristus. Yang kedua, tujuannya adalah untuk membaptis mereka, yaitu murid-murid atau orang percaya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dari sinilah kita dapat melihat ketritunggalan Allah, satu hakikat, tiga pribadi. Tuhan Yesus menghendaki agar setiap orang beriman menjadi murid. Tidak hanya cukup menjadi orang Kristen, orang percaya, ataupun pengikut Yesus. Tuhan Yesus menghendaki, berharap penuh agar setiap orang percaya menjadi murid-muridnya. Pemuritan melibatkan suatu disiplin. Pemuritan juga merupakan suatu latihan. Sikap suka melayani. Dan juga dengan giat mengambil bagian dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk membawa kasih Kristus kepada dunia ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selain pemuritan, pengikut Kristus juga harus dibaptis. Kata baptis di sini bukan rentiso, dipercik, tetapi baptiso, diselam ke dalam air. Dan baptisan merupakan suatu bentuk proklamasi iman orang percaya, menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat Yesus ketika Yesus melayani di muka bumi ini, dia memanggil murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya juga diperintahkan untuk mencari murid-murid atau memuridkan yang lain. Seperti Gamaliel memuridkan Paulus, dan Paulus juga memuridkan Timotius. Seperti Elia dalam perjanjian lama, Elia juga memuridkan Elisa dan lain sebagainya. Bahkan Tuhan Yesus, ia juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis menjadi teladan bagi kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberi pesan kepada kita gerejanya, kepada orang percaya, agar kita pergi untuk memuridkan setiap suku bangsa, setiap orang dari suku bangsa, dari berbagai status sosial. Kita harus memuridkan mereka menjadi murid Yesus. Bahkan juga tidak sampai di dalam pemuridan, tetapi juga harus membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menjadi proklaim iman mereka bahwa mereka adalah milik Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergi memuridkan orang lain, membaptis orang percaya adalah tugas mulia yang Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita gereja Tuhan saat ini. Ada banyak gereja hanya fokus di dalam memperindah gereja, fokus mengatur struktur dan lain sebagainya. Mereka lupa amanat agung Yesus Kristus untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan semua bangsa murid. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Adakah kita sudah pergi memuridkan orang lain? Adakah kita sudah memperkenalkan Kristus bagi orang lain dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ini merupakan suatu pesan yang terakhir yang Yesus sampaikan kepada gereja Tuhan. Agar kita jangan fokus, jangan hanya nyaman di dalam gereja, datang, dan datang. Tetapi kita juga harus pergi untuk memuridkan orang lain, memperkenalkan Kristus kepada orang lain, bahkan membaptis mereka menjadi milik Tuhan sebagai bentuk proklamasi mereka bahwa iman mereka kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, mari kita perhatikan di dalam ayat 20 bagian A. Firman Tuhan berkata, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Pesan yang kedua yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum mereka berpisah, yaitu mengajar orang percaya. Ajarlah orang percaya. Pesan Yesus kepada murid-muridnya untuk mereka mengerjakan sesuatu. Bukan hanya memuridkan, bukan hanya membaptis, tetapi juga
mengajar orang percaya. Dan fokus pengajarannya bukanlah tentang berkat, dan berkat. Fokus pengajarannya bukan berbicara tentang musisat, dan musisat. Tetapi fokus pengajaran yang Yesus inginkan adalah agar semua orang percaya melakukan segala perintah Tuhan. Jadi goal di dalam pengajaran itu jelas. Supaya semua orang percaya melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kata ajarlah di sini berasal dari bahasa Yunani yaitu didasko. Didasko artinya to teach, mengajar, mengajarkan atau memberitahukan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang menarik adalah dalam proses belajar dan mengajar itu, yaitu yang tidak tahu menjadi tahu. Dalam proses belajar dan mengajar, yang tidak bisa menjadi bisa melakukan. Contoh misalnya, jika awal kita tidak bisa menyetir mobil, lalu ada kerinduan untuk bisa menyetir mobil, maka kita akan pergi ke tempat privat mobil. Mereka akan mengajar kita untuk membawa mobil, menyetir mobil, dan sebagainya. Akhirnya, dari kita yang tidak bisa menyetir mobil, menjadi bisa menyetir mobil. Bapak Ibu Saudaraku, bangsa Israel, sejak dini anak-anak mereka telah dibawa ke sinagog untuk belajar Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Bukan hanya belajar memenuhi kepala mereka, tetapi mengubah hati mereka serta melakukan setiap Taurat Tuhan, dan itu tanggung jawab yang harus disampaikan kepada anak-anak sejak dini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanda kedewasaan rohani orang percaya adalah ketika ia rindu untuk belajar firman Tuhan, rindu untuk memperdalam firman Tuhan, rindu untuk menggali firman Tuhan yang begitu indah dan luar biasa itu. Tetapi bukan hanya rindu belajar dan mengajar, tetapi juga melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Kalau kita hanya rajin belajar, kalau kita hanya rajin mengajar, tetapi tidak melakukan firman Tuhan, itu artinya nol besar di hadapan Tuhan. Karena bagi Tuhan lebih penting melakukan taat daripada mengetahui semua isi firman Tuhan. Yang penting taat dan taat, melakukan semua perintah Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pesan Tuhan kepada kita gerejanya, supaya gerejanya itu juga mengambil peran untuk mengajar jemaat melakukan semua perintah Tuhan. Dari mereka yang tidak tahu bagaimana firman Tuhan menjadi tahu tentang firman Tuhan. Dari mereka tidak tahu tentang keselamatan menjadi tahu tentang keselamatan. Dari mereka yang tidak tahu siapa Yesus menjadi tahu siapa Yesus juru selamat yang mereka sembah, dan lain sebagainya. Itu sebabnya gereja yang kuat, gereja yang sehat, gereja yang kokoh adalah gereja yang kuat di dalam pengajaran, gereja yang kuat di dalam firman Tuhan, sehingga iman jemaat terbentuk dengan kokoh, tidak gampang diombang-ambingkan lewat pengajaran-pengajaran yang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus selama pelayanannya, dia mengajar, dan mengajar. Nah, yang ketiga, yang terakhir, apa pesan Tuhan Yesus kepada gerejanya, kepada murid-muridnya? Mari kita perhatikan di dalam ayat 20 bagian B. Firman Tuhan berkata, "Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu Saudaraku, pesan Tuhan Yesus yang ketiga, bahwa Tuhan Yesus menyertai orang percaya sampai pada akhir zaman. Yesus menyertai orang percaya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu, agar mereka jangan takut untuk melakukan tugas pelayanan penginjilan, menyampaikan kabar baik. Sebab apa? Sebab Yesus berjanji untuk menyertai mereka. Yesus berkata, segala kuasa atau segala otoritas
di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Dalam ayatnya yang ke-18. Itu sebabnya Yesus meyakinkan murid-murid. Yesus memastikan murid-murid agar mereka jangan ragu dan sadar bahwa ada Yesus yang senantiasa menyertai mereka sampai kepada akhir zaman. Karena ketika murid-muridnya melihat Yesus, ada yang menyembah, bahkan ada juga yang ragu-ragu. Itu sebabnya Yesus memproklamkan dan menyatakan bahwa segala kuasa, bahwa segala otoritas di surga dan di bumi diberikan kepadanya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid supaya mereka jangan takut, jangan gentar di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan Yesus menyertai mereka dengan kuasa dan juga tidak pernah meninggalkan mereka sampai kepada akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam melayani pekerjaan Tuhan, terkadang kita takut. Di dalam menjalani hidup ini, terkadang kita khawatir. Di dalam mempertahankan iman kita, banyak godaan, kadang-kadang kita tidak merasa mampu, dan lain sebagainya. Itu sebabnya firman Tuhan ini memberikan pesan kepada kita, bahwa segala otoritas kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Dan itu sebabnya Yesus berkata, jangan takut, jangan khawatir. Pergilah, ajarlah, muridkanlah dan baptislah. Karena ada Yesus yang menyertai kita dengan kuasa yang tanpa batas. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, jangan takut. Ketika Tuhan panggil kita untuk melakukan sesuatu menurut kehendak Tuhan, jangan khawatir. Karena Tuhan senantiasa bersama dengan kita, menyertai kita dengan kuasanya yang tanpa batas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Pesan Yesus untuk kita lakukan. Yang pertama, mari kita pergi untuk memuridkan dan membaptis orang percaya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang kedua, mari kita mengajarkan kepada semua orang percaya untuk melakukan semua perintah Tuhan. Dan yang ketiga, ketahuilah bahwa Yesus senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Jangan takut, jangan gentar, ada Yesus Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pesan yang Kau sampaikan kepada kami, agar kami pergi untuk memuridkan dan juga membaptis orang di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bahkan juga Engkau akan memampukan kami Tuhan untuk mengajar, untuk memberitahukan kebenaran firman Tuhan untuk dilakukan oleh semua orang percaya. Bahkan kami percaya Tuhan, sesulit apapun tantangan yang kami hadapi di dalam melayani pekerjaan Tuhan, sesulit apapun godaan yang kami alami di dalam menjalankan tugas pelayanan kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami dan menyertai kami. Dan Engkau akan menyertai kami dengan kuat kuasa otoritas ilahi yang tanpa batas. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, kebesaran-Mu, dan juga kasih setia Tuhan. Hamba berdoa biarlah Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Memberkati kesehatan mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati iman mereka, memberkati pendidikan mereka. Dan biarlah Tuhan, apapun yang mereka kerjakan kiranya Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati bangsa kami Indonesia, berkati kota kami Tuhan, berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dan biarlah Tuhan, damai sejahtera-Mu senantiasa melimpah untuk bangsa kami, untuk kota kami, bahkan untuk kami secara pribadi, lepas pribadi. Hamba berdoa jika ada jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah Engkau hibur, bahkan yang terikat Engkau lepaskan ya Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera dari surga melimpah untuk kami semua. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita arahkan hati kita kepada Yesus dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau
sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan.